Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai teori keadilan atau fairness. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 20101040001, Ufriza Silva Masaid dengan NPM 20101040004, dan Josin Sitinjak dengan NPM 20101040008. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa subbab materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui apa itu keadilan dan konstruk keadilan. Yang kedua yaitu persepsi fairness. Yang ketiga yaitu dampak persepsi individual terhadap fairness. Yang keempat, keadilan dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, teori-teori dari fairness. Dan yang keenam yaitu contoh-contoh riset keadilan atau fairness. Materi yang pertama yaitu definisi keadilan atau fairness dan konstruk keadilan. Nah, apa sih keadilan itu? Nah, menurut kamus, keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda ataupun manusia. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasi dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja berdasarkan luaran atau outcomes yang mereka peroleh jika dibandingkan dengan individual lain, pengambilan keputusan dalam menentukan outcome, serta interaksinya dengan figur otoritas. Nah, menurut Lin dan Thier pada tahun 1988 menjelaskan efek keadilan dengan menggunakan dua model, yaitu model kepentingan diri sendiri dan model kepentingan nilai kelompok. Model kepentingan diri sendiri menunjukkan bahwa keadilan itu penting karena keadilan dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Model kepentingan nilai kelompok mensyaratkan bahwa dengan keadilan, individual dapat memperoleh informasi mengenai keanggotaan dalam kelompok yang akan membuat individual merasa diperlukan secara adil oleh pemimpin kelompok. Yang selanjutnya yaitu konstruk keadilan. Keadilan dapat dibentuk dari beberapa konstruk antara lain berkaitan dengan proses, luaran atau outcome, atau melalui konstruk sosial. Menurut Greenberg pada tahun 1993 membedakan keadilan menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial, yaitu sebagai berikut. Keadilan distributif. Keadilan distributif menyatakan bahwa individual membandingkan rasio luaran atau outcome seperti gaji, beban kerja, penghasilan, dan lain-lain dengan input yang dipersepsikan dengan resiko lain. Yang kedua yaitu keadilan prosedural. Keadilan prosedural menjelaskan mengenai persepsi individual terhadap prosedur yang berkaitan dengan penentuan luaran atau outcomes. Yang ketiga yaitu keadilan interpersonal. Keadilan interpersonal merupakan tipe dari keadilan interaksional. Keadilan interaksional merupakan perluasan dari keadilan prosedural, yaitu menekankan pada kualitas perlakuan interpersonal. Yang keempat yaitu ada keadilan informasional. Keadilan informasional merupakan persepsi individual mengenai keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan. Oke, kita akan membahas mengenai persepsi keadilan. Nah, dalam persepsi keadilan ini terdapat dua. Yang pertama ada self-interest model atau instrumental perspektif. Jadi, individual itu menginginkan terlibat dalam proses. Nah, ini tuh dikarenakan mereka itu peduli dengan luaran atau outcome yang akan mereka peroleh. Persepsi fairness atau keadilan akan tercapai apabila individual diberi kesempatan untuk berpartisipasi, karena individual itu meyakini bahwa input mereka sebagai instrumental atau alat itu mencapai outcome yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada the group value model. Nah, dalam the group value model ini, itu input itu merupakan suatu yang penting. Berapapun input tersebut dapat mempengaruhi outcome ataupun tidak atau non-instrumental, individual itu akan menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup.
dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup. Partisipasi meningkatkan persepsi fairness atau keadilan itu karena memungkinkan individual mengekspresikan pandangan dan dengan cara demikian individual dapat memberikan kontribusi hubungan jangka panjang pada kelompok ataupun grup. Selanjutnya, kita masuk dalam materi dampak persepsi individual terhadap keadilan. Nah, yang pertama itu ada keadilan dan kinerja. Jadi, individual itu akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Teori kesamaan atau equity theory memprediksi bahwa tekanan yang diakibatkan oleh ketidakadilan yang dirasakan dapat menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja dan akan memotivasi individual untuk mengurangi produktivitasnya. Dikutip dari Greenberg pada tahun 1987. Mengenai hubungan keadilan dan kinerja dalam konteks penganggaran, adanya hubungan positif antara persepsi keadilan dan kinerja tidak bersifat langsung, melainkan melalui variabel intervening atau variabel mediasi berupa partisipasi. Keadilan prosedural dalam organisasi itu dapat mendorong manajer memiliki prosedur yang memungkinkan bawahannya lebih berpartisipasi, yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja bawahannya. Oke, kita akan membahas mengenai dampak persepsi individual terhadap keadilan yang kedua. Nah, yang kedua ini ada keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan itu dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam fenomena kompensasi ini terdapat perbedaan persepsi antara keadilan distributif dan juga keadilan prosedural. Keadilan distributif sendiri itu merupakan keadilan yang dipersepsikan oleh individual berkaitan dengan jumlah uang yang diterimanya. Sedangkan prosedural itu merupakan keadilan yang dipersepsikan individual berkaitan dengan sarana maupun metode yang digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi. Keadilan atau fairness dalam pembuatan keputusan. Saat ini sudah banyak penelitian mengenai keadilan atau fairness dikembangkan di berbagai riset dan berbagai model pengujian yang mencakup variabel-variabel dan juga isu-isu yang relevan dengan kehidupan organisasi. Model-model dalam pengujian antara lain yang berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan kelompok atau group decision making. Dalam pembuatan isu-isu keadilan yang relevan dalam lingkungan organisasi antara lain, ketika individu peduli dengan outcome individual lain, mereka akan memperhatikan bagaimana rewards yang diterima oleh individu lain. Isu keadilan ketika dikaitkan dengan negosiasi, seperti yang dijelaskan oleh Raifa, mengenai pengembangan pendekatan analisis untuk negosiasi akan meliputi penilaian yang pertama alternatif untuk persetujuan negosiasi, lalu kepentingan masing-masing pihak, dan arti penting relatif dari masing-masing pihak. Di sisi lain, isu-isu keadilan dalam hubungannya dengan kognisi negosiasi seperti myth of fixed pie dalam negosiasi, framing judgment negosiator, konflik eskalasi yang tidak rasional, negosiator yang terlalu percaya diri dan mengabaikan kognisi pihak lain. Teori-teori yang mendasari keadilan. Teori yang pertama yaitu teori kesamaan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu mengevaluasi luaran relatif terhadap masukan dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlakukan. Carroll dan Dittich menjelaskan mengenai teori kesamaan dengan mendasar pada 3 asumsi. Yang pertama, teori kesamaan mendukung bahwa individu mengembangkan keyakinan mengenai hasil yang adil dan sama bagi kontribusi mereka terhadap pekerjaan. Individual cenderung membandingkan dengan apa yang mereka berikan dengan apa yang orang lain berikan kepada organisasi, dan teori kesamaan memandang bahwa ketika seseorang meyakini bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang tidak adil relatif terhadap pertukaran yang diberikan orang lain, mereka akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Teori yang kedua yaitu referent cognition theory. Teori ini diturunkan dari teori kesamaan. Teori ini dikembangkan oleh Folger yang menunjukkan bahwa individu berpikir dan bereaksi secara referensial, terutama apabila individu menerima luaran yang tidak adil. Individu akan membaur
membuat perbandingan antara outcome yang diterima dengan reference outcome. Adams juga mengemukakan bahwa reference outcome merupakan outcome yang dipersepsikan oleh individu yang seharusnya diterima atau outcome yang diterima oleh individu lain. Jika reference outcome mengidentifikasi adanya ketidakadilan, maka akan menyebabkan perasaan tidak senang yang selanjutnya dapat memotivasi individu untuk menginvestigasi tingkat kesalahan alokator atau instrumental dalam menentukan alokasi income. Teori yang terakhir yaitu teori pertukaran sosial. Dalam teori ini dijelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Teori organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Teori pertukaran sosial melihat perilaku individual dalam lingkungannya sebagai hubungan saling mempengaruhi. Lingkungan pada umumnya terdiri atas individu-individu membangun hubungan dengan banyak pihak yang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Individual akan memiliki persepsi keadilan atau ketidakadilan tergantung dari pihak yang bertanggung jawab terhadap yang menciptakan peristiwa. Seperti keadilan yang bersumber dari superior akan menentukan kualitas hubungan dengan superior, atau keadilan yang bersumber dari organisasi akan menentukan kepercayaan terhadap organisasi. Teori pertukaran sosial ini menggambarkan berbagai transaksi yang terjadi di seluruh kehidupan sosial individual yang ditandai dengan hubungan emosional yang kuat. Chang juga menjelaskan bahwa individu akan mengembangkan tingkat dukungan yang kuat dari organisasi atau superior mereka yang dapat mempengaruhi perilaku kerja mereka menjadi efektif. Contoh riset keadilan atau fairness yaitu Lindquist pada tahun 1995. Lindquist melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu anteseden terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan reference cognition mempengaruhi kepuasan anggaran dan kepuasan tugas dan kinerja. Penelitian ini mengusulkan penyebab atau antecedent partisipatif penganggaran, yaitu adanya persepsi keadilan dalam bentuk distributive justice, procedural justice, dan reference cognition dalam konsekuensinya terhadap keputusan dan kinerja. Keadilan distributif diukur dengan pencapaian anggaran, sedangkan keadilan prosedural diukur dengan voice dan vote. Voice menunjukkan kesepakatan individual untuk mengatakan secara lisan pendapatnya mengenai outcome. Voice merupakan bentukan dari proses yang rendah, sedangkan vote merupakan determinan keadilan prosedur yang lebih kuat dari voice. Hasil studi mengindikasi bahwa partisipasi melalui voice dalam penetapan anggaran akan memperoleh kepuasan terhadap anggaran dan tugas lebih besar dibanding partisipan yang tanpa input. Temuan ini juga berlaku dalam kondisi budget unattainable. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada dalam salah bertutur kata, dan bye.